semangat Bawaslu RI sebenarnya bagaimana masyarakat ini tanpa ada Bawaslu secara kelembagaan, mereka secara sudah sadar kesadaran itu melakukan pengawasan. Nah, ini menarik Mas. Itu bagaimana Bawaslu melakukan itu supaya masyarakat itu benar-benar sadar akan politik ya, sadar politik dan sadar nasib mereka itu salah satunya ditentukan oleh pilihan mereka. Nah, bagaimana langkah Bawaslu untuk membangun kesadaran politik kepada masyarakat Gresik ini? Tentunya ada beberapa tahap. Di Bawaslu itu ada beberapa skema yang sudah dilakukan. Di antaranya adalah kita melalui pendidikan, kita punya yang namanya pendidikan kader pengawas partisipatif. Oh, siapa itu yang bisa mengikuti itu? Tribuners, kembali bersama saya Iksan Fauzi, News Manager Harian Surya Tribun Jatim Network. Kami hadir di kantor Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Gresik untuk berbincang dengan Komisioner Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Gresik atau Bawaslu, Mas Habibur Rahman. Betul. Mas Habibur Rahman ini Kepala Divisi Koordinator Divisi Pencegahan Hubungan Masyarakat dan Partisipasi Masyarakat. Betul Mas ya? Betul. Oke. Pak Iksan. Mas Habib, saya boleh panggil Mas Habib ya? Boleh, boleh. Memang masih muda. Masih muda ya? Saya khawatir kalau bilang Mas Habib ini memang keturunan Habib atau namanya ini? Iya, ini saya Habib asli. Habib dari lahir asli dikasih ya. nama Habib. Mas Habib, ini jelang pilkada serentak yang akan diselenggarakan tanggal 27 November 2024. Apa sih yang sudah dipersiapkan oleh Bawaslu Kabupaten Gresik ini untuk menghadapi pilkada ini, menyongsong pilkada ini? Iya, terima kasih Pak Iksan sebelumnya. Selamat datang di kantor Bawaslu Kabupaten Gresik. Iya, terima kasih. Beserta tim, kami sangat berterima kasih atas kunjungannya, kemitraannya berkaitan dengan pengawasan pemilu Bawaslu Kabupaten Gresik. Kita mengetahui bahwa sebentar lagi ini masuk tahapan pilkada. Ya, pilkada. Pemilihan gubernur dan pemilihan bupati serentak se-Indonesia. Dan besok ini di tahun 2024 ini merupakan sejarah bagi bangsa kita, pertama kali pemilihan secara serentak dilaksanakan. Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Tidak lagi sepotong-sepotong kayak 2019 kemarin kan, misalkan di Jawa Timur hanya 19 kabupaten kota ya. Tapi ini seluruh Kabupaten Jawa Timur melaksanakan pilkada serentak. Pilkada serentak. Kan? Dan yang paling perlu dipahami, diketahui bersama itu, kalau dulu pilkada itu bupati sendiri, gubernur sendiri. Nah sekarang ini ada dua sejarah nanti yang dicetak oleh bangsa kita terkait dengan pemilihan kepala daerah. Yang pertama adalah pemilihan serentak pertama, kemudian yang kedua adalah pemilihan bupati dan gubernur serentak pertama. Nah, oleh karena itu ini membutuhkan effort yang cukup besar, baik di penyelenggara maupun disosialisasikan ke masyarakat. Kami di Bawaslu Kabupaten Gresik perlu diketahui bahwa penyelenggara pemilu itu ada 3. Ya. Yang pertama adalah KPU. Ini sebagai pelaksana teknis. Kemudian yang kedua ini Bawaslu. Bawaslu bisa dikatakan sebagai lembaga penegakan hukum pemilu. Kemudian yang ketiga adalah DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. DKPP ini yang bertugas mengawasi kami
menjewer kami gitu kan di penyelenggara pemilu. Nah, oleh karena itu Bawaslu dalam hal persiapan pilkada apa yang sudah dilakukan, yang akan dilakukan dan seterusnya. Sesuai dengan kewenangan kami di undang-undang bahwa Bawaslu ini mempunyai 2 kewenangan. Yang pertama adalah kewenangan melakukan pencegahan pelanggaran, yang kedua adalah melakukan penanganan pelanggaran. Kalau pelanggaran apa saja yang ada dalam undang-undang itu, Mas? Berkaitan dengan penanganan pelanggaran, di Bawaslu itu mengedepankan pencegahan sebenarnya. Ya. Sebelum terjadi pelanggaran Bawaslu mengedepankan pencegahan. Apa artinya melakukan sosialisasi dulu ya pada masyarakat, pada kandidat ya. Termasuk sosialisasi tadi, termasuk partisipasi masyarakat dan seterusnya. Nah, kalau ngomong berkaitan dengan penanganan pelanggaran, penanganan pelanggaran itu banyak. Bawaslu diberi kewenangan yang luar biasa oleh undang-undang. Baik kewenangan penanganan pelanggaran proses maupun penanganan pelanggaran pidana. Pelanggaran proses juga di Bawaslu, pelanggaran pidana pemilu juga di Bawaslu. Hanya satu, dalam proses penanganan pelanggaran, proses pemilu maupun pilkada, ini yang tidak di Bawaslu. Apa? Penanganan pelanggaran PHPU, perselisihan hasil pemilu. Baru kalau perselisihan ini di Mahkamah Konstitusi, yang barusan kemarin kita semuanya mengetahui bahwa sudah penanganan pelanggaran perselisihan hasil ini di Pilpres ya Pilpres kemarin. Yang Pilpres kan Pileg kan masih jalan ini kan. Ya, Pilpres kemarin sudah putusan, sekarang Pileg. Nah, Bawaslu dalam melakukan pengawasan ini beriringan dengan tahapan penyelenggaraan yang sudah digedok oleh yang diputuskan oleh KPU. Saat ini Bawaslu ini sedang melakukan proses pengawasan rekrutmen badan ad hoc untuk Panwascam, untuk PPK. Untuk PPK. Ya, untuk PPK dan PPS. Oh ya, oke. Bawaslu juga melakukan pengawasan ya. Apakah rekrutmen yang dilakukan oleh KPU itu ada pelanggaran atau tidak? Betul. Itu juga menjadi domain kami untuk melakukan proses pengawasan tersebut. Nah, dalam proses pengawasan itu mekanisme yang dipakai oleh Bawaslu adalah pencegahan. Apa itu bentuknya? Pasti di setiap tahapan Bawaslu mengeluarkan yang namanya himbauan. Himbauan itu sifatnya adalah mengingatkan kepada pihak-pihak. Siapa ini yang diingatkan ini? Tergantung tahapan apa. Ya. Kalau sekarang tahapannya adalah rekrutmen badan ad hoc oleh KPU, maka Bawaslu mengingatkan kepada KPU. Apa yang diingatkan? Pertama, terkait dengan tata cara prosedur rekrutmen badan ad hoc, tolong dipatuhi. Kemudian persyaratannya tolong dilengkapi sesuai dengan peraturan perundang-undangan sampai dengan penetapannya. Selama ini apakah sudah ada temuan dari Bawaslu sendiri? Ada misalkan dugaan-dugaan pelanggaran gitu yang dilakukan oleh KPU dalam penyelenggaraan rekrutmen? Untuk rekrutmen yang paling PPK banyak ya? Gini, yang paling banyak itu mungkin ya, misalkan mereka merekrut teman-temannya sendiri atau satu golongannya sendiri. Itu boleh nggak itu ya sebenarnya kalau dalam aturan itu? Secara norma memang tidak disebutkan secara spesifik berkaitan dengan hal tersebut. Tapi kita mengacu kepada norma terkait dengan syarat. Syarat menjadi badan ad hoc. Yang paling banyak ini sampai saat ini memang karena ini masih pemberkasan ya, di kawan-kawan KPU masih belum ada laporan kepada kami, tapi kita mengantisipasi. Apa antisipasi kita? Kita mengantisipasi biasanya paling banyak itu badan ad hoc ini masuk di Sipol. Apa itu Mas? Sipol biar masyarakat itu, tahu ini. Sipol itu sistem informasi partai politik. Sistem informasi partai politik. Sipol, sistem informasi partai politik. Sipol itu adalah
platform yang dibuat oleh KPU untuk memverifikasi keanggotaan maupun pengurus partai politik. Nah, ini banyak masyarakat ini yang daftar di badan ad hoc penyelenggara pemilu, ini mereka masuk di sipol. Kalau mereka masuk di sipol, maka dapat diindikasikan bahwa yang bersangkutan ini menjadi bagian dari partai politik tertentu. Artinya gini, anggota PPK dan PPS itu dilarang menjadi anggota partai. Otomatis ada larangan itu. Kenapa dilarang? Karena penyelenggara harus netral. Nanti takutnya cenderung ke partai tertentu, kecenderungan partai tertentu atau calon tertentu. Itu yang paling ini ya, yang paling fundamental ya. Paling fundamental. Maka kita perlu mengamati bersama dari sekian calon, gitu kan? Dari sekian calon yang daftar, maka harus cermat. Maka masyarakat misalkan nanti ditemukan ada indikasi para calon yang diumumkan oleh KPU itu terindikasi mengarah kepada anggota partai, pengurus partai, atau pernah mendukung misalkan salah satu partai, bisa nanti disampaikan kepada kami di Bawaslu untuk kita tindak lanjuti. Itu Bawaslu itu mengawasi rekrutmen itu sampai melihat medsos calon PPK PPS juga? Kan bisa jadi gini, si A misalkan ya, mendaftarkan menjadi anggota PPK dan PPS. Lah pada Pilpres kemarin dia sering mengupload di media sosialnya, di akun pribadinya ya, dukungan-dukungan terhadap calon tertentu atau partai tertentu. Itu sampai ke sana nggak pengawasannya Bawaslu itu? Di Bawaslu ini harus detail pengawasannya. Harus detail, harus jelas, harus komplit. Karena ini akan dikaji di Bawaslu dan akan direkomendasikan. Maka Bawaslu dalam hal melakukan pengawasan ini banyak hal yang menjadi aspek pertimbangan kami. Selain administrasi, keterpenuhan administrasi, kemudian keterlibatan sipol, keterlibatan yang lain, keterlibatan dukung-mendukung dan seterusnya. Termasuk bisa jadi nanti mengarah kepada ke media sosial. Karena yang paling mungkin dan paling mudah untuk melakukan tracking, istilahnya tracking para calon itu latar belakang calon ya di media sosial. Pengawasan itu ya. Mas, bagaimana Bawaslu mempersiapkan diri mendorong pengawasan partisipatif berbasis masyarakat sipil ini tadi ya, di Pilkada serentak 2024 ini? Pengalaman pemilu 2024 kemarin, Bawaslu kemarin melibatkan 20 komunitas. 20 komunitas. Apa saja itu, Di antaranya ormas ya. Ormas ini ada yang ormas kepemudaan, ada ormas komunitas. Nah, kalau yang lumrahnya kan ada baik ormas sosial maupun ormas keagamaan, gitu kan. Kita juga kemarin menggandeng ormas atau komunitas disabilitas. Banyak di Gresik. Ormas disabilitas. Ada juga kemarin kita juga menggandeng perempuan. Perempuan. Jadi total kemarin yang tergabung di kami di Bawaslu Kabupaten Gresik yang terlibat dalam proses pengawasan ini ada kurang lebih sekitar 1.000. 1.000 masyarakat yang terlibat untuk bersama-sama ikut mengawasi proses pemilu kemarin. Nah, dampak dari hasil pengawasan itu cukup signifikan. Apa itu? Termasuk misalkan ada kegiatan kampanye misalkan di masyarakat, gitu kan? Yang itu tidak berizin misalkan, tidak ada pemberitahuan misalkan. Nah itu kita banyak informasi itu dari masyarakat itu. Komunitas. Mereka menyampaikan melalui apa? Ya, termasuk melalui hotline yang kami sampaikan di awal tadi. Kalau dibandingkan dengan, ada nggak yang melaporkan melalui media sosialnya Bawaslu? Misalkan di Twitter maupun biasanya melalui Instagram, istilahnya apa? DM ya.
melalui direct chat itu ya, message, melalui chat itu ada. Itu sangat membantu kami dalam rangka informasi awal. Bahwa di tempat ini, di jam ini ada kegiatan seperti ini. Baru kami nanti menginstruksikan kepada jajaran kami untuk menindaklanjuti informasi tersebut. Nah, gitu. Itu sangat efektif. Nanti di Pilkada 2024 ini insya Allah nanti akan kita lanjutkan, akan kita kembangkan, akan kita kuatkan dalam rangka Bawaslu ini adalah lembaga pengawas, ya kan. Semangat Bawaslu RI sebenarnya bagaimana masyarakat ini tanpa ada Bawaslu secara kelembagaan, mereka secara sudah sadar kesadaran itu melakukan pengawasan. Nah, ini menarik, Mas. Itu bagaimana Bawaslu melakukan itu supaya masyarakat itu benar-benar sadar akan politik ya, sadar politik dan sadar nasib mereka itu salah satunya ditentukan oleh pilihan mereka. Nah, bagaimana langkah Bawaslu untuk membangun kesadaran politik kepada masyarakat Gresik ini? Tentunya ada beberapa tahap. Di Bawaslu itu ada beberapa skema yang sudah dilakukan. Di antaranya adalah kita melalui pendidikan. Kita punya yang namanya pendidikan kader pengawas partisipatif. Siapa itu yang bisa mengikuti itu? Kalau pendidikan kader pengawas partisipatif, sasaran kami adalah kawan-kawan anak-anak muda, mahasiswa, organisasi kepemudaan. Kenapa sasaran kita itu? Kita didik mereka. Anak-anak muda ini kita didik sedemikian rupa, kurikulumnya sudah kita siapkan, kita karantina, gitu kan, beberapa hari. Kita pintarkan mereka berkaitan dengan kesadaran politik, kesadaran demokrasi, pentingnya partisipasi, peran mereka, kan gitu kan. Kesadaran dulu. Kesadaran. Kalau mereka sudah sadar, mereka sudah merasa bahwa ini menjadi tanggung jawab bersama, baru nanti actionnya. Apa actionnya? Actionnya adalah mereka kita kasih ruang menjadi yang namanya kalau di pemilu kemarin mitra pengawas pemilu. Mitra pengawas pemilu. Kita jadikan mitra pengawas pemilu. Tahapannya gitu ya. Ada pendidikan politik, kemudian jadikan mitra. Mitra pengawas pemilu. Oke, selanjutnya baru nanti harapannya kalau mereka sudah sadar, mereka akan secara otomatis membentuk klaster. Menyampaikan secara sendiri kepada masyarakat atau masih ada pendampingan oleh Bawaslu sendiri? Targetnya adalah mereka kalau sudah sadar, harapannya dari mereka itu muncul komunitas. Dari komunitas itu mereka akan berbicara berkaitan dengan pengawasan, pentingnya demokrasi, keterlibatan, kan gitu kan? Dari sana nanti mereka sudah otomatis nanti auto komunitas ini akan melakukan proses pengawasan berkaitan dengan kepemiluan. Nah, kita hanya memfasilitasi nanti. Tapi ada yang tertinggal tadi bahwa bagaimana Bawaslu ini mengajak anak-anak muda ini bisa gabung. Kan rata-rata saya tidak menjustifikasi ya. Tidak menghakimi anak-anak muda secara keseluruhan, tapi rata-rata apakah mereka itu memang masih peduli dengan politik? Lah, kemudian bagaimana Bawaslu itu merekrut mereka? Apakah Bawaslu itu datang ke kampus-kampus atau menghadiri komunitas apa kayak di anak muda itu sehingga mereka bisa tertarik? Itu bagaimana itu? Di sini sebenarnya yang menjadi tantangan demokrasi kita, tantangan kepemiluan kita. Apa? Kesadaran tadi. Kenapa kita membidiknya juga anak-anak muda? Kita menganggap anak-anak muda ini masih punya idealisme. Mereka masih punya semangat, gitu kan? Masih semangat belajar, masih semangat ingin tahunya tinggi. Nah, akhirnya kita termasuk di antaranya menggandeng komunitas-komunitas itu ya dalam rangka itu. Bagaimana teknisnya? Sebelum mereka menjadi peserta,
kita sudah ada yang namanya MOU dengan perguruan tinggi. Oh gitu ya. Ya. Kalau boleh tahu, sudah melakukan MOU dengan perguruan tinggi mana aja untuk pilkada serentak ini? MOU kita jangkanya tidak berdasarkan tahapan, tapi berdasarkan tahun ya. Berdasarkan tahun. Masih sampai saat ini kita masih punya MOU dengan perguruan tinggi itu ada sekitar 11. Di antaranya 11 mana perguruan aja? tinggi. Yang 10 ini swasta di perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Gresik, yang satu perguruan tinggi negeri yang ada di Surabaya. Contohnya mana itu? Kalau di Surabaya ini kita kerjasama dengan UINSA Surabaya. UINSA, UINSA Surabaya dengan Fakultas FISIP, politik itu. Kemudian di Gresik itu ada banyak, ada sekitar 10-an perguruan tinggi. Nah, dari MOU ini muncul komitmen untuk Bawaslu punya program pendidikan politik itu, pendidikan pengawasan partisipatif. Kita kerjasama dengan mereka, kita minta kader terbaiknya di perguruan tinggi masing-masing untuk direkomendasikan. Artinya mereka datang menjadi peserta itu sudah melalui screening. Screening dari kampus ya. Betul. Ini yang pendidikan pengawas partisipatif. Nah, ini pola kita seperti itu. Pola kita seperti itu. Berbeda dengan pengawasan partisipatif yang berbasis ormas tadi, yang 1000 tadi. Nah, ini program yang berbeda. Nah, yang jadi ada pemilahan ya. Ada pemilahan karena segmennya banyak. Kita sebisa mungkin menjangkau seluruh komunitas, menjangkau seluruh elemen masyarakat. Itu kemarin sudah dilakukan waktu Pileg dan Pilpres kemarin 2024. Sudah dilakukan oleh itu. Seberapa efektif cara yang dilakukan oleh Bawaslu Gresik itu? Ya tentunya kemarin. Ya tentunya ada evaluasi. Tentunya ada evaluasi. Ada pengawasan partisipatif. Banyak kemarin program kan pengawasan partisipatif, kemudian pendidikan pengawas partisipatif, sosialisasi, termasuk kita menggandeng media juga kemarin dalam rangka itu. Tentunya nanti akan ada evaluasi. Tapi sejauh ini memang mereka kita libatkan itu responnya sangat bagus. Responnya positif ya. Responnya positif. Pada saat pelaksanaan itu mereka juga menyampaikan informasi gitu ya. Banyak informasi yang disampaikan oleh masyarakat. Mitra Bawaslu, mitra pengawas pemilu Kabupaten Gresik. Mitra pengawas ya. Mas, masyarakat juga perlu tahu. Apa sih sebenarnya atau apa saja pelanggaran pemilu itu? Supaya masyarakat juga paham gitu kan. Ketika nanti pada pelaksanaan tahapan pilkada maupun pada saat pencoblosan mereka bisa ikut mengawasi juga. Dan mereka bisa mengerti apa sih pelanggaran pemilu yang dimaksud oleh undang-undang. Itu apa saja sebenarnya? Pelanggaran pemilu itu ada beberapa ya. Di antaranya adalah pelanggaran administrasi. Ini termasuk pilkada ya, pemilu kan termasuk pilkada ya, pilkada serentak. Ada pelanggaran administrasi. Ada pelanggaran. Contohnya apa Mas? Pelanggaran administrasi itu segala sesuatu yang ditetapkan oleh KPU. Ya. Contoh penetapan DCT, daftar calon tetap. Ya. Ternyata dalam proses itu ada yang dianggap tidak pas, kemudian melapor kepada kami, Bawaslu melakukan proses penanganan pelanggaran dan terbukti misalnya. Bawaslu akan merekomendasikan pelanggaran administrasi, di antaranya yang itu biasa kita sebut dengan pelanggaran proses gitu ya. Nah, itu bisa disengketakan kepada kami, nanti jatuhnya di pelanggaran administrasi. Termasuk misalkan kalau ada laporan ada dugaan ijazah palsu calon gitu ya, itu termasuk juga ya? Ya, kalau ijazah palsu calon itu yang berkaitan dengan pemalsuannya, ya kan? Pemalsuannya ini juga di Bawaslu, cuman pembuktiannya harus melalui yang lain, yang gitu lain, kan? Gakumdu ya. Nah, itu bisa mengarah kepada pidana.
Oke, karena ya. pemalsuan. Karena pemalsuan. Betul. Ada yang kedua adalah pelanggaran pidana. Pelanggaran pidana pemilu. Contoh pelanggaran pidana pemilu itu yang paling banyak itu adalah berkaitan dengan ini keterlibatan mobilisasi APH. Mobilisasi aparat desa juga. Aparat desa misalnya. TNI Polri. ASN. Aparatur sipil negara ya. Betul. Itu juga pidana. Boleh. Oke. Dan itu pidana tidak administrasi. Ada juga pelanggaran lainnya. Pelanggaran lainnya itu adalah pelanggaran-pelanggaran yang itu tidak masuk dalam kategori administrasi, tidak masuk kategori pidana pemilu. Contoh misalkan ini ada kewenangan kewenangan kepala desa misalnya. Nah, ini ada kaitannya dengan ketidaknetralan misalkan. Ini belum terbukti. Ini nanti rekomendasinya kami adalah kepada undang-undang lainnya. Termasuk undang-undang ASN. Rekomendasi kami kepada atasannya. Itu basisnya tetap temuan Bawaslu dan laporan masyarakat. Masyarakat. Dalam hal melakukan penanganan pelanggaran, Bawaslu ini pintu masuknya ada 2. Ya. Yang pertama adalah temuan. Temuan sendiri oleh Bawaslu. Temuan itu hasil pengawasan oleh Bawaslu, Bawascam sampai beserta jajaran desa kelurahan. Ini namanya temuan. Ada pengawasan Bawaslu itu nanti dimasukkan dalam form hasil pengawasan. Gitu kan. Dari sana kalau ada potensi pelanggaran dilanjutkan ke penanganan pelanggaran. Ini di pintu masuknya temuan. Ada jangka waktu enggak penanganan pelanggaran itu dari pelaporan sampai penanganan? Kalau itu ada tergantung berapa hari tergantung itu? Tergantung ininya. Kalau yang di pemilu itu kalau tidak salah kalau yang ada yang laporan, ada yang temuan. Kalau yang temuan itu kalau selama sudah diregister, maka ini waktunya sudah berjalan. Sudah berjalan. Kalau tidak salah itu 10 hari atau 7 hari kerja. Nah, lupa saya. 7 sampai 10 hari kerja ya. Oke. Itu nanti ada tim di divisi khusus di penanganan pelanggaran. Mas, kemarin tuh kan yang rame di dalam sidang sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi itu salah satunya yang lebih banyak diulik oleh para pemohon adalah dugaan keterlibatan kepala desa Pengeran ya, kepala desa. Kemudian juga bansos yang ditengarai kecenderungan untuk mengarahkan pada salah satu pasangan calon, walaupun di MK memang tidak para pemohon tidak bisa membuktikan ya. Itu berdasarkan putusan MK ya. Nah, di sisi lain ini juga bisa merembet pada proses pilkada nanti, terutama akan bisa juga dilakukan oleh para petahana. Nah, KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, kapan hari juga sudah menghimbau kepada penyelenggara maupun kepada kontestan ya, atau Pemda ya, itu supaya tidak menggelontorkan bansos jelang-jelang pilkada serentak ini. Nah, apakah itu juga sudah menjadi isu di Bawaslu Gresik ini? Betul. Jadi ada norma di Undang-Undang Pilkada itu, pasal 71 ayat 3 kalau tidak salah, itu yang berkaitan dengan persiapan awal ini. Jadi menjelang H-6 bulan menjelang penetapan calon, itu bupati tidak boleh melakukan mutasi. Mutasi pejabat ya. Oke. Yang kedua terkait dengan penyelenggaraan perencanaan program. Program, kegiatan dan lain sebagainya dilarang untuk menguntungkan atau merugikan
salah satu calon. Normanya seperti itu. Nah, sekarang ini sudah menjadi salah satu fokus kami. Fokus kami di Bawaslu Kabupaten Gresik mengingatkan kepada jajaran instansi terkait, kemudian stakeholder terkait norma itu. Terkait norma itu. Larangan mutasi, kemudian juga mengingatkan pada saat penyusunan program, kegiatan, awas kan gitu kan. Meskipun kami di Bawaslu juga tidak tahu apakah petahana ini maju lagi apa tidak. Ya, terlepas itu ya, semua. Terlepas itu semua, siapapun ya, siapapun, petahana ya, atau bukan hanya petahana. Bukan hanya petahana, tapi penyelenggara pemerintahan juga misalkan cenderung pada salah satu calon, kemudian dia membantu untuk menggelontorkan program itu kan, bukan hanya petahana juga kan, bisa jadi seperti itu. Lah, bagaimana Bawaslu itu mengawasi cara-cara seperti ini, indikasi-indikasi ini supaya tidak melanggar gitu ya? Yang jelas pertama sekali lagi Bawaslu mengedepankan pencegahan. Pencegahan. Kemarin kita sudah memberikan surat himbauan resmi kepada Pak Bupati. Yang berisi tentang? Yang diantaranya adalah yang pertama itu tadi mutasi itu. Kemudian yang kedua adalah program-program itu. Ya, program-program itu. Nah, untuk selanjutnya Bawaslu dalam hal ini melakukan pemantauan. Pemantauan progres ini. Pemantauan progres. Karena sampai dengan saat ini kan Bawaslu kan masih secara objek hukum kan belum ada ini. Calonnya belum gitu kan. Siapa yang dicalonkan kan masih belum. Tahapannya masih belum juga masih ya, di belum KPU juga. Betul, masih belum juga. Tapi Bawaslu ini sudah mulai mencatat ini. Kan gitu kan. Sudah mulai mencatat pada kejadian-kejadian yang itu ada potensi nanti di kemudian hari dipersoalkan. Bawaslu mulai kemarin tanggal 22 Maret itu sudah mulai mencatat. Mulai mencatat itu. Jadi hari-hari ini satu Bawaslu akan mengawasi tahapan KPU, kedua juga akan mengawasi penyelenggara pemerintahan juga ya. Untuk persiapan pilkada, termasuk nantinya bansos yang kemarin rame di Pilpres dan pemilu itu ya. Jadi memang gini, Bawaslu itu sekali lagi bisa dikatakan lembaga penegakan hukum pemilu. Gitu kan ya. Akhirnya aspek yang kita awasi ini sangat luas. Sangat luas. Sangat luas. Muara dari semua persoalan terkait dengan pemilu maupun pilkada ini ke Bawaslu. Itu gitulah kira-kira kan. Nah, oleh karena itu Bawaslu harus cermat. Cermat. Termasuk juga istilah kita adalah pemetaan. Peta kerawanan istilahnya kalau di Bawaslu ini. Ini kita sedang menyusun itu. Jadi ada peta kerawanan pilkada yang di Kabupaten Gresik. Nah, itu nanti akan tergambar. Apakah beda dengan peta kerawanan pada Pileg dan Pilpres? Secara umum sama ya. Artinya indikator-indikator yang dipakai sama. Cuman kan bedanya adalah lokusnya. Kalau di pemilu ini kan isu nasional ya, yang itu berdampak kepada kabupaten. Cuman kalau pilkada, apalagi pemilihan bupati, ini kan face to face, langsung berhadapan masyarakat ini. Nah, ini tentunya juga perlu menjadi perhatian kami, menjadi perhatian kami. Sementara kebijakan, anggaran dan seterusnya ini langsung di bupati, di kabupaten. Nah, kan yang berdampak langsung ini kan kabupaten. Yang punya kepentingan secara langsung juga level kabupaten. Ini yang juga menjadi salah satu catatan kami ya. Selain tadi itu program mobilisasi aparat dan seterusnya itu. Mas Habib, kayaknya kita perlu ngopi dulu ini, menyeruput kopi supaya nanti kita lebih dalam untuk ngomong pengawasan pilkada serentak. Apalagi ini di Gresik. Iya, di Gresik. Oh iya.
Gresik kan katanya apa namanya, punya sebutan ini, kota 1000 kopi, sejuta kopi ya. Sejuta kopi, iya. Di mana-mana banyak tempat nongkrong. Iya. Warung kopi kalau di Gresik. Meskipun yang menarik itu, padahal di Gresik nggak ada tanaman kopi. Iya. Ini menarik. Kok bisa ya? Kok bisa disebut kota kota sejuta kopi ini. Baik, Mas Habib. Kita lanjutkan lebih dalam lagi bahwa di setiap kali kontestasi ya, tantangan terberat Bawaslu ada pada pengawasan terhadap Panwascam ya, maupun Panwaslu di tingkat desa atau kelurahan. Lah, misalnya nih, masalah geografis. Gresik itu kan juga punya wilayah geografis yang misalkan kayak Pulau Bawean ya, jauh dari pusat kota Gresik ya. Kalau naik kapal mungkin kapal cepat 3 jam ya. Tapi kalau kapal penumpang ada nggak ya? Ya sekitar lama lah ya, ada yang 9 jam. 9 jam gitu ya. Dari pakai tongkang lah, gitu ya. Kemudian luas wilayah juga. Terus penduduknya banyak, suhu politik bisa jadi juga panas menjelang coblosan. Dan wilayah-wilayah yang dengan Mas Habib sebut tadi, pemetaan kerawanan ya, terjadinya konflik masyarakat ya di Rusentang. Nah, bagaimana Bawaslu ini mengatasi atau mengantisipasi persoalan-persoalan itu untuk pilkada ini? Ya. Pertama geografis ya. Memang Gresik ini punya kepulauan, 2 kecamatan yang cukup jauh. Gitu kan, cukup jauh. Ini juga menjadi tantangan untuk kita tidak ngomong menjadi masalah gitu kan. Tapi ini adalah tantangan. Walaupun masalah tapi kita tetap tertantang ya, challenge untuk menyelesaikan masalah itu ya. Tantangan kami memang di aspek geografis itu juga menjadi perhatian kami. Cuman secara pengawasan itu tidak ada masalah. Kenapa? Karena model pengawasan kami ini kan sudah ini ya, selain manual juga digitalisasi pengawasan gitu kan ya. Masuk konsultasi mereka yang khususnya dari kepulauan itu kepada kami itu cukup bagus, cukup efektif, dan selama ini alhamdulillah juga tidak ada masalah, tidak ada persoalan terkait dengan hal itu. Nah, kemudian selanjutnya adalah istilahnya setiap kecamatan, setiap zona ini kan punya tipologi masyarakat yang berbeda-beda. Ya, betul. Nah, tipologi itu yang kemudian menjadi pintu masuk kami dalam hal melakukan pengawasan tersebut. Stressingnya masyarakat perkotaan dengan masyarakat pedesaan ini kan tentunya berbeda. Nah, yang tahu adalah kawan-kawan di wilayah kecamatan dan desa masing-masing. Jadi melalui Panwascam dan Bawaslu desa dan kelurahan itu ya. Betul. Maka Bawaslu ini sebenarnya memang harus kreatif. Bawaslu itu harus kreatif. Beda dengan pelaksana teknis ya. Pelaksana teknis itu kan ketika tahapan A sampai B ini sudah ditetapkan maka harus dilakukan. Caranya seperti ini harus dilakukan. Bawaslu harus kreatif. Harus lebih dari itu. Contoh tadi misalnya ada potensi pelanggaran kampanye di daerah tersebut misalnya. Nah, bagaimana cara menyelesaikan masalah untuk melakukan pencegahan supaya tidak dilakukan. Nah, kan gitu kan? Pendekatannya ini berbeda. Masyarakat perkotaan, masyarakat kepulauan, masyarakat pedesaan ini berbeda. Bisa jadi masyarakat perkotaan diajak diskusi, mereka tahu gitu kan, mengerti, akhirnya tidak dilanjutkan. Di kami adalah istilah yang namanya sengketa cepat. Ketika langsung diketahui saat itu ada potensi pelanggaran, maka kita menyelesaikan di sana. Yang menyelesaikan teman-teman di Panwascam, kalau itu temuannya di tingkat kecamatan ya.
Ya itu ya, yang dilakukan oleh Panwascam langsung atau Bawaslu yang mengintervensi? Jadi kawan-kawan Panwascam ini Penyelesaian. punya kewenangan untuk Oh. menyelesaikan sengketa. Oke, oke. Yang di kecamatan ini bisa menyelesaikan sengketa proses administrasi. Bisa. Yang kawan-kawan di level PKD maupun PTPS ini bisa langsung sengketa cepat namanya. Sengketa cepat. Contoh sengketa cepat itu gini. Ada banner A. Ya. Misalkan. Ada banner A, kemudian ditutupi oleh caleg lain gitu kan. Nah, ini kan ramai kan ini kan. Nah, akhirnya dibawa ke Bawaslu, kita mediasi. Nah, seluruh penyelenggara pemilu bisa melakukan hal itu. Selama yang kedua belah pihak oke, selesai sudah. Cepat sengketa proses. Tidak sampai teradministrasi harus sidang dan seterusnya dan seterusnya. Itu bisa dilakukan oleh semuanya. Mas, pada pilkada serentak di Gresik ini kan hari ini yang sudah terpotret ya, walaupun belum menjadi calon, tapi setidaknya muncullah nama Bupati Gresik, Gus Yani ini kan. Kemudian ada juga kemarin tuh Dr. Alif itu ya, yang ketua DPC Gerindra juga mengambil formulir di Partai Demokrat. Nah, dia juga petinggi Gerindra di Gresik. Nah, dua orang ini kan dulu pernah bertarung juga menjadi kontestan pilkada ya di 2020 ya. Ya, artinya ini akan menjadi revamp pilkada. Misalkan kita mengantisipasi misalkan menjadi suhu panas di Gresik. Ketika nanti itu ada dua pasangan calon, gitu kan? Karena biasanya kalau dua calon yang maju ini kan suhu politik kan semakin menghangat dan semakin panas ya, mengarah pada panas. Apa yang akan dilakukan oleh Bawaslu? Satu, setidaknya keterlibatan masyarakat untuk mengawasi itu. Dan tidak mereka juga sadar bahwa ini adalah hanya kontestasi. Gitu kan, kedepannya siapapun yang jadi kan akan memimpin mereka juga kan. Apa yang akan dilakukan oleh Bos? Supaya suhu ini tidak semakin panas. Iya. Sebenarnya berapapun calonnya, siapapun calonnya, tidak ada masalah. Selama masyarakat ini mampu untuk melakukan mencerna, maka ada istilah pendidikan politik ini penting. Pendidikan politik itu penting. Kadang-kadang seakan-akan panas itu karena ada suatu hal di kubu tertentu yang loyal gitu kan, dengan kubu-kubu yang lain kan gitu kan, dan ini berdampak kepada masyarakat. Yang sebenarnya masyarakat ini tidak tahu. Pokok masalahnya apa ini sebenarnya nggak tahu, hanya ikut-ikutan. Nah, maka pendidikan politik ini penting. Apa dalam hal apa pendidikan politik itu? Ya bahwa pemilu ini atau pilkada ini agenda rutin 5 tahunan. 5 tahunan. Kan gitu kan? Dan yang kedua adalah bagaimana agenda 5 tahunan ini mampu mempengaruhi kebijakan-kebijakan nanti siapapun yang terpilih kan gitu kan, mampu mempengaruhi kebijakan pemerintah menjadi yang terbaik lagi. Kan gitu kan? Termasuk kepada dirinya, kepada masyarakat lebih umum kan gitu kan. Tinggal itu aja sebenarnya. Akhirnya kepada siapa yang harus saya pilih. Kan itu aja sebenarnya. Berarti harus dikembalikan pada hati nurani ya. Betul, iya. Hati nurani mereka. Siapapun nanti yang terpilih, yang mereka dia adalah pasangan ini menjadi pemimpin mereka kan ke depannya. Ya ibarat apa ya? Ibarat musiman. Ini musim pilkada. Kan itu aja. Pemilihan. Setelah pilkada selesai ya sudah kita hidup normal kembali, nggak ada masalah. Besok muncul lagi 5 tahun kemudian. Nah, kalau ini tidak dipahami secara baik oleh masyarakat tentunya ini yang akan menjadikan seolah-olah agenda 5 tahunan ini harus
perjuangkan mati-matian. Kan gitu kan ya. Padahal ini 5 tahun berikutnya nanti kita coblosan lagi. Kan gitu kan. Itu sih menurut kami. Tinggal bagaimana pendidikan masyarakat ini mampu digerakkan bersama-sama. Tidak cukup hanya penyelenggara pemilu. Seluruh tokoh masyarakat, seluruh elemen masyarakat di Kabupaten Gresik ini harus terlibat. Satu lagi Mas Habib. Masyarakat kita kadangkala tidak tahu menahu, tapi kan mereka juga sekarang hampir setiap orang pegang HP. Bagaimana Bawaslu itu juga membantu menangkal hoax ini di masyarakat yang kemungkinan besar juga akan memanaskan suasana. Nah, bagaimana itu? Jadi beriringnya waktu, digitalisasi, kemudian juga media sosial ini sangat berkembang gitu kan. Ini di sisi lain masyarakat kita ini juga perlu kita sadarkan bahwa jangan gampang menerima informasi. Harus dicek. Harus dicek dan dipilah ya. Cek sebelum di-share gitu. Sebelum di-share. Jadi sharing sebelum saring sebelum sharing. Kan ada istilah itu ya, itu kan. Saring dulu sebelum di-share kan gitu kan ya. Itu benar sangat sangat penting itu. Soalnya masyarakat kita itu juga kadang-kadang punya emosi punya gini. Seolah-olah kita yang nge-share duluan itu seolah-olah dia dianggap menjadi orang yang paling tahu. Gitu kan. Tapi jangan lupa kita ada undang-undang ITE juga kan. Nah, itu kan bahayanya ketika kita sembarangan nge-share informasi-informasi yang tidak benar, hoax gitu kan. Itu kita kena juga kan di pidana ya, di pidana itu. Makanya sebenarnya masyarakat ya sekali lagi ini apa ya? Pengetahuan. Pengetahuan, informasi kepada masyarakat bahwa terkait dengan informasi apapun itu sebenarnya harus disaring dulu. Tidak hanya terlepas, tidak hanya ngomong persoalan pemilu sebenarnya. Apalagi ini momen pemilu, momen pilkada. Ini kan gampang. Apalagi ini pilkada. Kenapa? Ini pilkada ini kan kaitannya langsung berhadapan dengan masyarakat situ sendiri. Kalau pilpres ini kan kita nggak kenal sih. Ya tahu, cuman mereka kan nggak kenal calon presidennya. Calon presiden nggak tahu kan gitu kan. Nah, tapi ini jaraknya sangat dekat pilkada ini. Jaraknya sangat dekat. Ketika ini kita tidak mampu untuk mengolah informasi-informasi ini yang bahaya. Bisa jadi antar keluarga, antar tetangga. Jangan sampai itu terjadi. Jangan sampai terjadi. Baik, Tribuners, di ujung waktu bincang-bincang kita dengan Mas Habib, Komisioner Bawaslu Kabupaten Gresik. Satu hal Mas, saya minta Mas Habib memberikan imbauan kepada masyarakat pada menjelang pilkada serentak ini. Apa sih yang perlu disampaikan pada masyarakat oleh Bawaslu sendiri? Yang jelas menjelang pelaksanaan pilkada 2024 ini, mari kita jadikan momen pilkada ini dengan momen yang momen kemenangan masyarakat Gresik. Bahwa pilkada ini agenda rutin 5 tahunan. Mari kita jadikan ajang 5 tahunan ini dengan sukacita, riang gembira. Jangan sampai kita dipecah belah masyarakat Gresik. Nah, apabila nanti misalkan dalam proses penyelenggaraan pilkada ini di 2024 di Kabupaten Gresik ada hal-hal yang itu ditemukan oleh masyarakat. Mulai dari proses pencalonan, mulai dari kampanye, sampai pada pemilihan dan rekapitulasi. Sekiranya nanti ada informasi, ada temuan oleh masyarakat yang dirasa itu melanggar ketentuan, jangan ragu. Jangan ragu untuk melaporkan, menginformasikan kepada kami. Karena memang tantangan kami di Bawaslu
di pengawas pemilu itu adalah bagaimana masyarakat ini berani untuk terlibat, berani untuk melaporkan apabila ada dugaan-dugaan, potensi-potensi pelanggaran. Terakhir, kami Bawaslu Kabupaten Gresik mengajak seluruh elemen masyarakat Kabupaten Gresik, ayo kita jadikan momen Pilkada 2024 ini menjadi momen menjaga kerukunan seluruh warga Kabupaten Gresik. Terima kasih. Terima kasih, Mas Habib. Baik, Tribuners, saya akhiri pertemuan atau berbincang saya dengan Mas Habibur Rahman. Komisioner Bawaslu Kabupaten Gresik. Kita akan bertemu lagi dengan Bawaslu di kabupaten kota di Jawa Timur lainnya di kesempatan lain. Saya Iksan Fauzi, News Manager Harian Surya Tribun Jatim Network, pamit undur diri. Wassalam.